Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi proposal dengan judul Kontribusi Latihan Pliometrik Depth Jump berbeban terhadap daya tahan otot tungkai pada pemain bola voli Klub Zakitim Bengkulu Tengah oleh Wahyuni Asota, NPM A1H018010. Prodi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu tahun 2020-2021. Dengan dosen pengampu Bapak Yahya Ekonopianto, SPD MPD, dan dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Andes Safrial MKes, dan pembimbing 2 Bapak Devianto MPD. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pendahuluan. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, perkembangan bola voli sangatlah pesat. Bahkan permainan bola voli ini sudah menjadi olahraga yang wajib dimiliki oleh masing-masing desa. Para peminatnya pun tidak memandang usia dari yang muda maupun yang sudah tua. Akan tetapi masih banyak kurang perhatian para pemain bola voli terhadap beberapa teknik dalam latihan, sehingga membuat mereka menjadi pemain yang tidak profesional. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dalam proses latihan agar para pemain bola voli ini bisa menjadi pemain yang profesional. Setelah melakukan observasi pada tanggal 27 Agustus 2021 kemarin pada pemain klub Zakitim Bengkulu Tengah yang berjumlah 20 orang, ternyata masih banyak para pemain bola voli yang belum menguasai teknik yang benar dalam melakukan kesempatan pada smash dan block. Para pemain ini banyak yang belum memahami betapa pentingnya peran daya ledak otot tungkai pada saat melakukan smash dan block. Kurangnya tantangan pada saat latihan menjadi salah satu penyebab para pemain tidak begitu maksimal dalam menguasai teknik smash dan block. Sedangkan daya ledak otot tungkai sangat berpengaruh pada hasil smash dan block. Maka dari itu saya melakukan tes dengan bentuk latihan pliometric depth jump berbeban atau menggunakan beban guna untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli di Klub Zakitim Bengkulu Tengah. Identifikasi masalah. Yang pertama, pemain belum memahami pentingnya daya ledak otot tungkai saat latihan olahraga bola voli. Yang kedua, pemain belum menguasai teknik smash dan block yang baik sehingga pukulan bola masih sangat kurang maksimal. Yang ketiga, kurangnya tantangan dan beban saat latihan sehingga para pemain belum maksimal dalam meningkatkan daya ledak otot tungkai. Yang keempat, hasil latihan pemain mengenai teknik smash dan block masih sangat kurang baik. Adapun batasan masalah, berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sesuai dengan kesanggupan peneliti, maka peneliti hanya akan membahas tentang kontribusi latihan pliometric depth jump menggunakan beban terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli di Klub Voli Zakitim Bengkulu Tengah. Rumusan masalah. Adakah kontribusi latihan pliometric depth jump menggunakan beban terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada pemain voli di Klub Zakitim Bengkulu Tengah? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi latihan pliometric depth jump menggunakan beban terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli di Klub Zakitim Bengkulu Tengah. Adapun manfaat penelitian terdiri dari dua manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang terdiri dari, pertama, dapat menjadi salah satu referensi dan wawasan dalam melatih, khususnya bagi pelatih olahraga permainan bola voli. Yang kedua, dapat menjadi salah satu bahan informasi dan kajian penelitian selanjutnya, khususnya bagi para peneliti olahraga bola voli maupun seprofesi dalam membahas daya ledak otot tungkai. Adapun manfaat praktis, yaitu secara praktis, dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu memberikan gambaran mengenai latihan pliometric depth jump menggunakan beban terhadap daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli di Klub Zakitim Bengkulu Tengah. Kajian pustaka yang terdiri dari kajian teori,
penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Kajian teori, kita membahas hakikat permainan bola voli. Pasca merdeka, olahraga bola voli telah dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, permainan ini sangat mudah dan mudah sekali ditemukan di kalangan masyarakat. Banyaknya klub bola voli di pelosok tanah air menjadikan salah satu alasan mengapa dibentuknya induk organisasi bola voli di nasional yang disingkat oleh jadi PBPSI, yang artinya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, dan dibentuk pada tahun 1955. Adapun pengertian permainan voli adalah sebuah olahraga permainan yang dilakukan atau dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim memiliki 12 orang pemain yang terdiri dari 6 orang pemain inti dan 5 orang pemain cadangan, 1 orang libero. Pemain yang lebih dulu mencapai poin 25 maka akan menjadi pemenangnya. Adapun teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli adalah passing atas, passing bawah, service atas, service bawah, smash, dan block. Yang kedua, hakikat latihan. Menurut Kusumawati 2017 mengatakan bahwa latihan adalah suatu proses yang dinyatakan dengan kata lain periode waktu yang berlangsung selama beberapa tahun sampai olahragawan atau olahraga wajib tersebut mencapai standar penampilan yang tertinggi. Tujuan dari latihan adalah untuk membantu seseorang atlet atau satu tim olahraga dalam meningkatkan keterampilan atau prestasinya semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek latihan yang harus diperhatikan, meliputi latihan fisik, teknik, taktik, latihan mental. Itu tercatat dalam Hadi dalam Sulaksono 2015. Hakikat pliometrik. Menurut Anggara dan Yudi pada tahun 2019, latihan pliometrik adalah latihan-latihan atau ulangan yang bertujuan menghubungkan gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan eksplosif. Latihan pliometrik efektif untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai, di mana latihan pliometrik merupakan metode latihan untuk meningkatkan daya ledak otot dengan bentuk kombinasi latihan isometrik dan isotonik yang mempergunakan pembebanan dinamik. Tercatat dalam Mahindra ND 2019. Hakikat daya ledak. Di sini disebutkan bahwa daya ledak adalah dalam olahraga adalah salah satu komponen yang harus dimiliki sebagian cabang olahraga. Oleh karena itu, berkaitan dengan hasil dari seluruh kinerja baik secara individu maupun kelompok yang sedang melakukan aktivitas olahraga sebagai komponen terpenting dalam cabang olahraga. Tercatat dalam Rahmawati et al. Tahun 2019. Daya ledak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan yang maksimum menurut Ambarwati et al. 2017. Hakikat dep jam. Latihan dep jam juga merupakan salah satu bentuk latihan yang bertujuan untuk meningkatkan latihan otot tungkai. Hidayat 2018. Latihan ini berfungsi untuk membina kekuatan tungkai, konsentrasi, kecepatan gerak, dan loncatan ke atas ke depan yang dibutuhkan dalam permainan bola voli. Karena bentuk latihan dep jam ini yaitu terjun dari kotak ke tanah atau melompat, mendarat ke tanah dan kedua kaki, dan lutut bengkok meredam kejutan dari fase pendaratan. Setelah mendarat, segera lakukan lompatan dengan mengayun tangan ke atas dan menjongkokkan badan. Prikles, Mintaro, dan Hasan tahun 2016. Penelitian terdepan. Dalam penelitian saya ini saya mengambil 4 penelitian terdepan dari penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Galang Sulaksono, Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang berjudul Pengaruh Latihan Pliometrik dep jam terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai dalam smash pada permainan bola voli siswa SMK Plus Darussalam Kota Kediri yang ditelitinya pada tahun 2015. Instrumennya dalam penelitian ini yang menggunakan instrumen smash. Penelitian ini pun menggunakan metode pre-test dan post-test. Penelitian Galang Sulaksono ini relevan dengan penelitian yang saya buat karena membahas variabel yang sama, yaitu pliometrik dep jam dan daya ledak otot tungkai. . Yang kedua, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu
yang berjudul Daya Ledak Otot Tungkai dan Otot Lengan berhubungan dengan kemampuan smash bola voli oleh Rahma Yodi Putra Universitas Negeri Padang pada tahun 2019. Dalam penilaian ini menggunakan instrumen tes vertical jump. Teknik data yang digunakan adalah analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Maka dapat hasil daya ledak otot tungkai memberikan korelasi terhadap kemampuan smash bola voli. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya ini karena sama-sama menggunakan instrumen tes vertical jump. Yang ketiga, penelitian sebelumnya pada judul terkait penelitian ini yaitu kontribusi daya ledak otot tungkai, kecepatan kelentukan dengan kemampuan lompat jauh yang diteliti oleh Muhammad Ridwan dan Adi Sumanto, Universitas Negeri Padang pada tahun 2017. Dalam penelitian ini tersebut, peneliti menggunakan instrumen tes standing broad jump dan tes lari 30 meter. Flexiometer teks dan tes kemampuan lompat jauh. Peneliti membahas kontribusi daya ledak otot tungkai, kecepatan dan kelentukan dalam kemampuan lompat jauh. Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama variabel daya ledak otot tungkai. Kerangka berpikir. Keadaan ideal versus keadaan di lapangan. Keadaan ideal adalah keadaan di mana keadaan yang seharusnya terjadi. Dan keadaan lapangan adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan ideal yang seharusnya terjadi yaitu pemain memiliki daya ledak otot tungkai yang baik. Yang kedua, pemain bisa melompat dengan maksimal saat melakukan smash dan block. Sedangkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu daya ledak pemain tidak memiliki daya ledak otot tungkai dan masih sangat rendah. Yang kedua, ketika melompat pada saat melakukan smash dan block, lompatan pemain belum maksimal. Hipotesis. Hipotesis ada dua yaitu HA dan HO. Hipotesis yang pertama, HA adanya kontribusi latihan pliometrik depth jump berbeban terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli di Zaki Tim Bengkulu Tengah. Yang kedua, tidak adanya kontribusi pliometrik depth jump berbeban terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli di klub Zaki Tim Bengkulu Tengah. Next. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan korelasi. Tujuan dari penelitian korelasi adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, tercatat dalam Sugiono 2016. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif, tercatat dalam Sugiono 2016. Instrumen penelitian ini adalah menggunakan tes vertical jump. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di klub bola voli Zaki Tim Bengkulu Tengah. Dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 7 tahun ajaran 2020-2021 atas persetujuan dosen pengampu. Populasi dan sampel. Populasi menurut Berlian 2016 pada halaman 36, populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang ada pada karakteristik tertentu dari sejumlah objek yang ingin dipelajari sifatnya. Jadi populasi bisa dikatakan secara keseluruhan dari subjek atau objek penelitian yang mempunyai daya tarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, populasi penelitian ini berjumlah 20 orang selaku pemain bola voli yang aktif dalam klub bola voli Zaki Tim Bengkulu Tengah ini. Sedangkan sampel dapat didefinisikan jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, sedangkan menurut Sugiono 2017 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dikarenakan dalam penelitian ini jumlah populasi hanya 20 orang.
Maka penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan berjumlah pemain bola voli putri sebanyak 20 orang di klub Sakit Timbung Bengkulu Tengah. Teknik sampling adalah menggunakan teknik total sampling. Variabel penelitian, sini peneliti memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y. Di mana variabel bebas yang akan diliti adalah latihan pliometrik berbeban, sedangkan variabel terikat atau variabel Y daya tahan otot tungkai. Instrumen tes. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen tes vertikal jam. Menurut Widya Ratni et al. 2016, vertikal jam merupakan suatu gerakan meloncat tertinggi setinggi-tingginya secara tegak dengan fokus terdapat pada kekuatan otot tungkai guna mencapai loncatan yang maksimal. Daya ledak otot tungkai dapat dites dengan lompatan vertikal jam pada tercatat dalam Adnan dan Arlidas 2019. Analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu menggunakan uji persyaratan analisis data dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik analisis data yang kedua yaitu menggunakan uji korelasi untuk mencari hubungan atau membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel bentuk interval atau rasio. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi proposal dari saya, Wahyuni Asota. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.